Halo, assalamualaikum, apa kabar semuanya? Untuk yang belum kenal, salam kenal. Aku Yasir Jakalba. Di channel ini, aku akan ngebahas semua hal apapun yang menurut sudut pandangku menarik untuk dibahas. Jadi untuk yang belum subscribe, please klik tombol subscribe sebagai support agar channel ini bisa terus berkembang. Think and Grow Rich, buku self-improvement terkenal karya Napoleon Hill. Walaupun ini termasuk buku lawas karena terbit pertama di tahun 1937, tapi buku ini masih tetap ramai dibaca sampai sekarang karena isinya yang full daging banget tentang self-development. Buku ini adalah hasil riset pembelajaran kepada 500 orang selama kurang lebih 20 tahun yang membahas tentang kebiasaan-kebiasaan umum apa yang dilakukan orang-orang sukses dan orang-orang kaya. Alhasil buku ini dapat mengajarkan kita bagaimana cara untuk menggapai mimpi atau kesuksesan dengan benar. Jadi cocok banget buat anak-anak zaman sekarang, generasi rebahan, dimana semua pasti punya mimpi, semua pasti pingin sukses, tapi nggak tahu cara ngepraktekinnya gimana, cara ngerealisasikannya gimana. Sebenarnya buku ini berisi tentang 13 prinsip kesuksesan, tapi inti dari buku ini adalah membahas tentang seberapa besar pentingnya berpikir dan berimajinasi dalam proses mewujudkan impian atau kesuksesan. Jadi di video kali ini aku akan ngebahas 3 poin dari buku ini yang menurut aku penting. Yang pertama, hasrat dan keyakinan. Menurut buku ini, untuk bisa memulai apa yang ingin kita capai, kita harus memiliki hasrat atau keinginan yang besar terhadap sesuatu yang ingin kita capai. Karena tanpa adanya hasrat atau niat yang kuat, kita nggak akan bisa menggapai apapun. Setelah mempunyai hasrat yang kuat, kita wajib yang namanya yakin. Kita wajib punya keyakinan bahwa kita bisa menggapai tujuan kita. Kita harus mempunyai keyakinan yang kuat bahwa diri kita mampu melakukannya. Oleh karena itu, kita wajib punya tujuan dan goal yang jelas kenapa kita ingin sukses. Karena di zaman sekarang nggak mudah untuk tetap bisa konsisten dalam satu tujuan. Kita akan sering menemui distraksi atau gangguan, entah berupa gangguan eksternal atau internal, seperti tergiur dengan tujuan lain yang lebih terlihat menjanjikan misalnya. Jadi tujuan yang jelas harus tertanam dan melekat di pikiran kita. Karena pada dasarnya hasrat, keyakinan, dan tujuan adalah bahan bakar utama kita sebagai dorongan menuju jalan kesuksesan. Semakin banyak bahan bakar yang kita punya, maka jelas akan semakin cepat juga kita menuju goal yang kita inginkan. Karena menurut Napoleon, pikiran kita adalah modal utama untuk bisa mewujudkan impian dan kesuksesan. Nomor 2, auto-suggestion atau sugesti otomatis. Ini adalah teknik psikologi yang dikembangkan pada abad 20-an yang digunakan untuk membuat alam bawah sadar kita meyakini bahwa apa yang kita pikirkan terus-menerus adalah hal yang nyata dan bisa direalisasikan. Sugesti otomatis ini adalah teknik pelengkap jika kita sudah mempunyai pondasi pikiran yang kuat, yaitu hasrat, keyakinan, dan tujuan. Menurut Napoleon, setelah memiliki itu semua, kita bisa melakukan sugesti otomatis ke alam bawah sadar kita dengan melakukan afirmasi dan visualisasi yang kuat. Di sini Napoleon memberi tips sederhana yang menurut aku bisa dilakukan semua orang dan bisa langsung dipraktekkan sekarang juga, yaitu dengan menuliskan pada selembar kertas apa yang menjadi impian kita, seperti apa yang ingin kita capai dan menjadi tujuan kita, lalu membacanya setiap hari, di pagi dan di malam hari, pas mau tidur dan bangun tidur. Sambil membacanya, kita harus memikirkan, membayangkan, dan mengimajinasikan dengan kuat apa yang sedang kita baca. Hal ini akan membuat secara nggak sadar, perlahan akan membuat kita melakukan dan mengupayakan segala hal yang akan menuntun kita ke titik yang kita mau. Seperti yang tadinya nggak mau belajar, jadi mau belajar. Yang tadinya nggak berani mulai, jadi berani mulai. Yang tadinya kerjanya setengah-setengah, jadi bekerja keras. Semua ini secara nggak sadar akan kita lakukan karena terus-terusan memikirkan, melihat, dan mengatakan apa yang menjadi impian kita setiap harinya. Dan yang nomor 3, kegigihan atau persistence. Menurut Napoleon, hal inilah yang menjadi pembeda antara si berhasil dan si belum berhasil. Seringkali kurangnya kegigihan dan konsistensi menjadikan kita nggak tahan dengan apa yang namanya proses. Padahal berproses adalah hal yang penting. Memang di kamus sukses manapun, berproses adalah hal yang wajib dilakukan untuk mencapai kesuksesan. Untuk bisa terus konsisten dalam berproses, kita harus selalu mengingat tujuan awal kita. Kenapa kita memulainya? Hal ini akan membantu kita menyalakan api semangat kita lagi seperti baru memulainya. Atau kita juga bisa mencari alasan-alasan yang lain untuk membuat kita bersemangat dan bisa terus berkembang. Seperti mengingat orang tua atau orang-orang tersayang di sekitar kita misalnya. Oke, semoga bermanfaat.
Aku pikir cukup sekian dulu video ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, tolong tinggalkan like dan subscribe untuk mendukung channel ini lebih maju. Silahkan ketik di kolom komentar kalau ada saran untuk video-video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Bye.